Baik, untuk sesi selanjutnya adalah atas nama Yendri Saputra, betul ya? Genre ya, Mbak? Iya, Yendri, betul, Bu. Yendri Saputra. Iya, Telah hadir mentor dari Mas Yendri adalah Bapak Mulyono Eskom. ya, Pak. Terima Siap, kasih Ibu. sudah hadir. Ya. Ya, langsung saja ya, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Warahmatullahi sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat melaksanakan seminar rancangan aktualisasi pelatihan dasar calon PNS ya, Mahkamah Agung bekerjasama dengan Balai Diklat Keagamaan Semarang. Hadir bersama kita semua penguji yaitu Ibu Hajah Heni Lestari SPD MAP ya, ya. dan juga mentor dari peserta atas nama Yendri Saputra SH yaitu Bapak Mulyono Eskom ya. Selamat datang Bapak. Untuk judul dari rancangan aktualisasi Yendri Saputra adalah optimalisasi pendataan layanan permohonan informasi di Pengadilan Agama Demak melalui penggunaan Google Form dan spreadsheet yang terintegrasi. Betul ya, itu ya, Mas Yendri? Oke, baik. Untuk lebih eh, singkatnya, silakan untuk mempresentasikan. Baik, Bu. Terima kasih izin untuk share screen. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Alhamdulillah Alamin. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ibu Penguji, Ibu Hajah Heni Lestari, SPD MAP. Yang saya hormati Bapak Mentor, Bapak Mulyono Eskom. Yang saya hormati Ibu Pembimbing, Ibu Hajah Endah Prasetya Eskom, MM. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Yendri Saputra, calon analis perkara peradilan di Pengadilan Agama Demak. Baiklah, izinkan saya menyampaikan rancangan aktualisasi. Adapun judulnya adalah optimalisasi pendataan layanan permohonan informasi di Pengadilan Agama Demak melalui penggunaan Google Form dan spreadsheet yang terintegrasi. Baik, untuk profil organisasi, Pengadilan Agama Demak memiliki visi terwujudnya Pengadilan Agama Demak yang agung. Ada 3 misi: meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pengadilan. Ada 8 nilai utama pada instansi Mahkamah Agung: kemandirian, integritas, kejujuran, akuntabilitas, keterbukaan, eh, perlakuan yang sama di hadapan hukum. Baik, masuk bab pertama tentang pendahuluan. Latar belakang di sini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang ASN, berikutnya Perlan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Latsar CPNS. Berikutnya pada agenda 4 kita belajar mengenai aktualisasi dan habituasi, menemukan isu-isu aktual yang ada di satuan kerja. Ada 2 tujuan. Pertama, teraktualisasinya nilai-nilai ASN berakhlak, kemudian terselesaikannya isu-isu yang terjadi di satuan kerja. Manfaatnya bagi organisasi meningkatkan mutu pelayanan sebagai bahan pertimbangan pimpinan, eh, pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Ruang lingkupnya tampaknya nanti akan dilaksanakan di PTSP Pengadilan Agama Demak selama 28 Oktober 2024 sampai 30 November tahun 2024. Baik, kita masuk pada deskripsi isu dan kaitan agenda dengan agenda yang ketiga. Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan selama di Pengadilan Agama Demak, ada beberapa isu yang saya kumpulkan. Yang pertama, isunya adalah belum optimalnya layanan pengiriman produk pengadilan melalui aplikasi Siap ACC di Pengadilan Agama Demak. 2023 sudah launching aplikasi ini, namun sampai dengan Agustus belum dapat terlaksana dengan baik. Peroleh September 2024, baru ada 9 produk pengadilan berupa akte cerai yang berhasil dikirim langsung ke alamat para pihak. Artinya ini membutuhkan optimalisasi lebih lanjut.
Isu yang kedua adalah kurangnya minat masyarakat untuk berperkara secara elektronik melalui e-court sebagai pengguna lainnya. Berdasarkan rekap pada bulan September saja 235 perkara masuk. 71 diantaranya itu manual, 164-nya melalui e-court. Sayangnya dari 164 itu hanya 3 diantaranya yang merupakan diakses langsung oleh masyarakat melalui pengguna lainnya. Artinya ini butuh sosialisasi lebih lanjut. Isu yang ketiga adalah belum optimalnya pemanfaatan aplikasi Seperda oleh para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Demak. Semua pihak itu diberikan akses untuk aplikasi Seperda, namun sebagian belum memanfaatkannya. Salah satu menu yang ada adalah mengenai antrian sidang online. Masyarakat bisa mengambil antrian secara online dari rumah. Tapi kalau tidak digunakan, otomatis mereka ambil antrian manual. Nah, pada gambar ditunjukkan antrian 1 sampai 15 itu diambil melalui online. Tapi masyarakat yang tidak ambil online dari 16 ke 27. Artinya mereka terpaksa sidangnya agak ke belakang karena tidak menggunakan aplikasi. Isu berikutnya adalah kurang efektif dan efisiennya penggunaan buku tamu manual di Pengadilan Agama Demak. Ini gambaran buku tamu yang ada di Pengadilan Agama Demak dan itu gambaran antriannya. Sangat tidak efisien dan mungkin akan lebih efisien jika ada terobosan baru. Terakhir, isu yang kelima adalah belum optimalnya pendataan layanan permohonan informasi di Pengadilan Agama Demak. Di Pengadilan Agama Demak, layanan permohonan informasi formulirnya masih manual, buku registernya manual. Sehingga karena begitu banyak masyarakat yang memohon informasi, petugas kemudian tidak membuat formulirnya, tidak juga dimasukkan ke register. Hingga 3 bulan terakhir yang terdaftar di register cuma 11 pelayanan, padahal yang diberikan mungkin bisa puluhan atau bahkan ratusan. Tidak didata dengan maksimal, maka butuh optimalisasi. Berikutnya, dari isu-isu yang telah dikumpulkan, saya melakukan analisis menggunakan APKL dan USG. Pertama, kita analisis menggunakan APKL. Dari kelima isu, didapatkanlah 3 isu yang mendapat jumlah poin tertinggi, yakni belum optimalnya pendataan layanan permohonan informasi, belum optimalnya pemanfaatan aplikasi Perda, dan layanan siap ACC. Dari ketiga isu itu kemudian dianalisis lagi menggunakan analisis USG, urgency, seriousness, growth. Dan dari analisis ini kita temukan bahwa yang dapat nilai tertinggi adalah belum optimalnya pendataan layanan permohonan informasi di Pengadilan Agama Demak. Kemudian untuk mengetahui penyebab kenapa belum optimal layanan ini, lakukan analisis menggunakan diagram fishbone. Ditemukanlah 4 penyebab. Pertama, dari sisi man-nya, para petugas tidak mengisi formulir permohonan informasi. Karena kemudian tidak ada juga petugas yang melakukan kontrol. Dari segi metodenya, SOP-nya sudah ada, namun tapi belum diterapkan. Dari segi mesinnya, formulirnya masih manual, registernya masih manual. Sehingga butuh sesuatu yang sifatnya mempermudah, yang terintegrasi sehingga pendataan lebih maksimal. Terakhir, dari segi lingkungan, hal ini telah menjadi kebiasaan, sehingga pendataan layanan permohonan informasi Pengadilan Agama belum optimal. Berikutnya, dari hasil analisis menggunakan diagram fishbone, kita penyebab, kita mulai rancangan kegiatannya. Pertama, dari tahap perencanaan. Ada 4 kegiatan di sini. Pertama, melakukan konsultasi kepada coach, mentor, dan atasan. Tahapannya menyampaikan ide dan gagasan, outputnya nanti ada catatan hasil konsultasi dan persetujuan dengan mentor. Kemudian mengusulkan teknologi yang akan digunakan. Outputnya nanti dipilihlah Google Form dan spreadsheet yang akan digunakan. Kegiatan yang kedua adalah merancang konsep atau draft form yang akan digunakan. Tahapannya kita mencari referensi, outputnya nanti ada konsepnya. Mendata item isian sesuai dengan regulasinya, ada KMA tahun 2002 yang mengatur ini. Nanti outputnya ada data item-item yang harus menjadi isian. Kemudian kita bikin draft, outputnya nanti ada draft Google Form. Setelah ada draft, berikutnya kegiatannya adalah membuat Google Form dan spreadsheet yang terintegrasi. Di sini kita bikin email agar pendataan lebih maksimal, email khusus untuk layanan permohonan informasi. Kemudian membuat Google Form. Hal ini nanti agar lebih maksimal bekerja sama dengan tim IT Pengadilan Agama Demak. Kegiatan keempat itu setelah dibuat, kita presentasikan pada coach, mentor, dan atasan. Dan untuk memperoleh catatan, masukan, dan saran. Setelah ada catatan, masukan, dan saran, nanti ada perbaikan. Di outputnya nanti Google Form-nya telah diperbaiki. Terakhir, ada final dari Google Form yang akan digunakan. Untuk tahap implementasi kegiatannya, itu pertama melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada petugas PTSP,
tahapannya melakukan sosialisasi dan bagaimana cara penggunaan Google Form-nya. Outputnya nanti dokumentasi dan pelaksanaan sosialisasi. Tahapan yang kedua adalah memastikan bahwa di setiap komputer dari loket pelayanan itu sudah tertaut link Google Form yang akan digunakan. Kemudian juga menyediakan barcode yang memungkinkan baik petugas ataupun masyarakat langsung yang akan mengisi link permohonan informasi nantinya. Berikutnya tahap yang ke-6 atau bagian 2 pada kegiatan penggunaan Google Form spreadsheet yang terintegrasi pada layanan permohonan informasi. Tahapan ini implementasi, outputnya nanti ada rekap dari hasil pelaksanaannya. Kemudian kegiatan berikutnya adalah melakukan kontrol. Outputnya nanti ada rekap bulanannya. Terakhir yang ketujuh adalah melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan. Tahapannya membuat pelaporan kegiatan, outputnya nanti laporan. Kemudian nanti setelah ada laporan kita sampaikan kepada atasan mentor coach untuk mendapatkan kritik dan saran untuk perbaikan. Terakhir ada laporan hasil aktualisasi final dan terhadap kegiatan nanti ada tindak lanjut evaluasi kegiatan agar lebih optimal. Untuk jadwal kegiatannya, untuk kegiatan pertama konsultasi itu di minggu terakhir bulan Oktober ini. Kemudian merancang konsep dan draft itu di minggu terakhir Oktober ini sama di minggu pertama bulan November. Kemudian membuat Google Form dan spreadsheet-nya itu di minggu pertama bulan November. Kemudian mempresentasikan yang pada mentor itu di minggu kedua bulan November. Sosialisasi dan pelatihan kepada petugas PTSP-nya di minggu kedua bulan November. Kemudian mulai implementasinya dari minggu kedua bulan November sampai dengan seterusnya. Dan terakhir, kegiatan pelaporan dan evaluasi di minggu terakhir November. Kemudian poin kemungkinan kendala dan antisipasi. Ini ada beberapa poin. Kemungkinan kendala yang akan dihadapi dan antisipasi yang akan dilakukan agar pelaksanaan kegiatan aktualisasi bisa maksimal. Ada 5 poin. Terakhir, sebagai penutup, harapannya setelah dilakukan aktualisasi pada layanan permohonan informasi ini, melalui penggunaan Google Form dan spreadsheet yang terintegrasi, layanan permohonan informasi akan lebih optimal. Tidak ada lagi kendala dalam pelaporan, karena ini sangat penting. Kemudian pelayanan terhadap masyarakat untuk informasi jauh bakal lebih efisien dan lebih efektif. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon arahan dari Ibu penguji untuk akan lebih baiknya rancangan aktualisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yendri Saputra sudah mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Dan selanjutnya kepada Bapak Mulyono Eskom dimohon untuk memberikan penguatan-penguatannya terhadap rancangan aktualisasi ini. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang terhormat Ibu Heni Lestari selaku penguji dan Bu Endah selaku coach dan WJ suara di Pusdiklat Ibu dari Pusdiklat Agama Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Mas Yendri sudah menyampaikan rancangan aksi perubahan, rancangan aktualisasinya di di kegiatan Latsar ini. Kami sangat berharap banyak atas ada apa yang dilakukan Mas Yendri ini adalah sesuatu nanti yang bermanfaat Ibu. Dan kami sudah berdiskusi banyak dengan Mas Yendri dan ada teman satu lagi yang juga mengikut Latsar juga istilahnya. Mudah-mudahan nanti hasil dari Latsar ini akan memberikan manfaat juga. Pertama yang disampaikan oleh Mas Hendri adalah sesuatu yang mungkin secara nyata juga memang secara real dengan itu kami butuhkan di Satker dan hasilnya juga kami nanti berharap banyak dengan apa yang menjadi aktualisasinya di kantor nanti. Yang jelas nanti mungkin dengan dengan waktu yang singkat kami juga istilahnya dengan Mas Hendri juga bisa merealisasikan karena dengan menggunakan Google Form dan spreadsheet itu sesuatu yang bisa secepat mungkin untuk bisa dilaksanakan. Kami berharap ini akan menjadi sebuah cikal bakal dari salah satu tujuannya adalah menjadi salah satu penunjang pengambilan keputusan oleh pimpinan dan kami juga istilahnya berharap nanti menjadi sebuah ide untuk kami tindak lanjuti dan tentunya akan melibatkan di kemudian hari dengan Mas Yendri untuk mewujudkan dalam sebuah sistem informasi yang lebih terintegrasi.
Ini merupakan cikal awal ya dengan melihat waktu dan kami berharap dan kami yakin Mas Yandri juga istilahnya sangat mampu untuk merealisasikan dengan waktu yang sesingkat mungkin, bukan hanya membuat Google Form dan spreadsheet aja, tapi langsung mengimplementasikan di pelayanan di pengadilan agama Demak, terutama di pengadilan agama Demak. Kami juga istilahnya sangat berharap nanti setelah ini ada perbaikan yang lebih tertata, terdokumentasi terkait dengan mewujudkan pelayanan informasi dan pada saat sewaktu-waktu ada saat dibutuhkan katakan adanya apa namanya kegiatan evaluasi di pelayanan informasi di Pengadilan Agama Demak, Mas Hendri dengan sistemnya yang simpel ini, Google Form dan spreadsheet ini memberikan penunjang keputusan yang lebih tepat. Kami juga istilahnya menggantungkan ini ke depannya dalam pemberian laporan, mengevaluasi kegiatan pelayanan, apakah mengambil langkah seperti apa, karena memang itu bagian dari tupoksi Pengadilan Agama Demak dalam rangka untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Pada intinya kami sangat mendukung Bu Heni dan Bu Endah. Kami sangat mendukung sekali dengan program aktualisasi yang disampaikan oleh Mas Hendri. Kami dalam memberikan dukungan bukan istilahnya dalam arti hanya pada saat hanya lip sync aja. Mungkin kalau memang dibutuhkan dukungan dana terkait dengan pelaksanaan lasar ini, kami pun istilahnya mengupayakan dari teman-teman yang pada saat melaksanakan lasar eh, kita dukung sepenuhnya, insya Allah gitu Bu. Gitu Ibu Heni dan Bu Endah, terima kasih atas waktunya dan mohon dukungannya serta bimbingannya kepada teman kami, Mas Hendri. Mudah-mudahan yang menjadi rancangan aktualisasi ini bisa direalisasikan. Besar harapan kami atas pelaksanaan aktualisasi, mudah-mudahan bermanfaat untuk pelayanan publik di Pengadilan Agama. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mulyono. Ya. Dan selanjutnya mohon perkenan kepada penguji kita Ibu Hajah Heni Lestari MAP untuk memberikan arahan-arahan dan juga masukan-masukannya terhadap rancangan aktualisasi ini. Monggo Ibu. Baik, terima kasih Mbak Endah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi wabarakatuh. Mulyono, saya hormati, dan Mas Hendri. Menarik ya, semoga berhasil ya, apalagi sudah didukung dengan Pak Mulyono. Dananya sudah siap, Mas. Tinggal Mas Hendri sanggup nggak ditantang tuh, sanggup nggak berkejar-kejaran dalam waktu 1 bulan ini. Nah, nanti kami tagih di akhir apa yang sudah Mas Hendri paparkan. Menurut saya itu menarik dan layak untuk dijalankan dengan tujuan akhir meningkatkan kinerja layanan pengadilan agama ya dengan adanya Google Form dan spreadsheet. Di sini tugas Mas Hendri sebagai analis perkara peradilan ya. Iya, Ibu. Berkaitan dengan judul yang Mas Hendri ajukan? Iya, Ibu. Izin saya itu stafnya Panmuk Hukum. Jadi setiap bulannya Panmuk Hukum itu harus melaporkan layanan informasi. Nah, ketika tidak dilakukan pendataan dengan baik, otomatis pelaporannya akan terganggu, akan terhambat. Gitu. Oh gitu. Jadi memang ada kaitannya ya dengan kesehariannya Mas Hendri dan ada kaitannya dengan ini ya nilai-nilai organisasi MA. Mau dong penjelasannya dari kemandiriannya. Izin. Tentunya ini sangat berkaitan dengan nilai-nilai utama Mahkamah Agung, di mana poin paling intinya sebenarnya pada nilai Mahkamah Agung akuntabilitas, karena sejauh ini pelayanan informasinya sudah dilaksanakan, tapi akuntabilitasnya belum. Bayangkan Ibu, dari begitu banyak setiap harinya pelayanan informasi yang dilakukan, pada data saya sampaikan bahwa di 3 bulan terakhir itu pendataan yang dilakukan cuma ada 11 dalam register permohonan informasi. Karena ini sifatnya manual, Ibu. Manual, jadi bikin formulirnya dulu, ditulis tangan, baru dimasukin lagi ke register. Akhirnya memakan waktu banyak. Bahkan ketika semua pelayanan bisa di-online kan, maka setiap masyarakat yang datang bisa kami data langsung terintegrasi. Kami tidak perlu lagi nulis 2 kali. Gitu.
Jadi akuntabilitas itu poin paling inti kaitannya sama nilai utama Mahkamah Agung. Terlebih lagi dengan 7 nilai utama lainnya. Tentu akan berkaitan, tapi yang paling intinya itu poin akuntabilitas. Ya, karena dengan tingginya pengadilan yang agung ya, visi dan misinya, terus nilai-nilainya tinggi, tapi tanpa adanya prasarana dan ini nggak akan tercapai kan? Apalagi dengan data-data yang Mas Hendri tampilkan, kayaknya jauh banget gitu kan. Terwujudnya pengadilan agama Demak yang agung tanpa ada pembaharuan ya. Memang dari dulu memang seperti itu. Apa pelayanannya? Izin Ibu, Manual. sebenarnya dulu itu sistem meja Ibu. Jadi setiap meja punya pelayanan berbeda-beda. Yang satu misalnya mengurusi pendaftaran, satu kasir, satu mulai pelayanan produk, yang satu layanan informasi dan pengaduan. Sekarang karena banyaknya pengunjung itu tidak terkondisikan dengan sistem begitu. Maka PTSP menerapkan sistem loket. Sistem loket artinya setiap meja bisa melayani setiap layanan. Namun dalam pelaksanaannya, nah bagian pelayanan informasi ini jadi tertinggal. Masyarakatnya diberikan informasi sesuai kebutuhan, sesuai diminta KTP-nya, dicek, disesuaikan gitu dengan SOP-nya. Tapi pendataannya belum. Makanya masih manual sehingga menyulitkan petugas untuk melakukan pendataan, makan waktu. Sehingga menurut saya butuh sesuatu yang bisa mempersingkat prosesnya gitu. Dan tentunya akan membantu. Ini tadi Mas Hendri dikatakan dikatakan sudah ada SOP-nya. Ini SOP yang mana nih? SOP yang Mas Hendri akan lakukan atau SOP yang ada? Karena SOP yang ada masih dengan manual. Ya, pada bagian metode saya sampaikan itu belum diterapkannya SOP, berarti udah ada SOP. Jadi di PTSP sudah ada SOP masing-masing layanan. Artinya kalau sebenarnya diterapkan SOP-nya ya, masyarakat datang, dimintakan KTP-nya, didata, diisi di formulir yang manual tadi. Setelah itu Ya, didaftarkan ke registernya. Nah, yang bagian itu makan waktu ya, sehingga kemudian petugasnya bagian itunya dilewatkan gitu. Masyarakatnya diberikan informasi, tapi bagian pendataannya tidak dilakukan. Belum dilakukan sepenuhnya gitu. Dengan Mas Hendri melakukan pelayanan Google Form, berarti perlu ada SOP baru dong. Ya, berarti ada perbaikan nanti. Yang tadinya manual berarti kan dengan ada Google Form, itu merupakan tahapan ya, bagian tahapan untuk membuat SOP baru yang tidak lagi dengan cara manual tapi dengan mengisi Google Form. Karena tanpa adanya SOP mungkin akan terhenti setelah Mas Hendri berhenti atau pindah ke tempat lain, ya sudah berhenti, mulai lagi kembali lagi ke SOP yang manual gitu. Jadi di sini nanti diminta produk SOP-nya juga ya, dan yang menginput atau yang mengisi Google Manual itu juga ada pengikatnya gitu loh, atau SOP lah yang jelas, biar kemanapun siapapun yang menggunakan itu pasti akan bisa melaksanakan sesuai apa yang diharapkan sama Mas Hendri. Dan ruang lingkup, saya sekilas baca, ruang lingkupnya itu hanya tempat saja, tapi tidak ditujukan untuk siapa. Mungkin nanti bisa ditambahkan ya, ruang lingkupnya siapa aja, karena di sini ruang lingkup hanya pengadilan agama, tapi untuk siapa dan apa aja itu nanti dijelaskan. Dan ada jadwal, boleh lihat jadwalnya. Di sini ada jadwal melaksanakan konsultasi dengan coach, mentor, dan atasan. Kalau bisa, itu kan tidak hanya di awal Oktober, tapi sampai dengan akhir, sampai dengan evaluasinya seperti apa. Apakah berhasil
rancangan Mas Hendri atau tidak, itu kan perlu dikonsultasikan, ya kan? Dan datanya saya minta jadi dari Oktober sampai akhir itu perlu ada konsultasi dan koordinasi. Itu bisa dihabiskan ya, apa wayang warna krem itu. Jadi ketahuan bahwa Mas Hendri tetap terus berkonsultasi dan berkoordinasi dengan mentor dan coachnya, dengan atasannya sampai sejauh mana. Terus nanti mana tadi? Kalau berakhlak mah udah jelas ya. Dengan perlu adanya tahapan evaluasi dan monitoring. Ini nanti seperti apa nih? Di evaluasi dan monitoringnya seperti apa, Mas? Ada kegiatan ketujuh ya, Be. Laksanakan kegiatan pelaporan dan evaluasi. Pada kegiatan ini tentunya buat laporan aktualisasi, sama nanti setelah diterapkannya penggunaan Google Form dan spreadsheet terintegrasi nanti ada bakal pelaporannya, perbandingan antara sebelum ada diterapkannya Google Form, berapa data layanan yang bisa ditangkap, sama setelah dilaksanakan. Ya, Nanti bakal ada perbandingannya. harus ada datanya ya. Baik. Karena tanpa data, kalau jelas Mas Hendri tadi sudah menyebutkan datanya hanya 3, hanya sekian. Nanti akan terlihat ketika nanti evaluasinya. Oh, ini ada peningkatan. Oh, tidak ada peningkatan. Jadi itu akan terlihat jelas. Dan nanti kalau saya yang uji, saya tagih itu. Datanya, foto-fotonya seperti apa itu saya tagih. Tapi kalau bukan saya serahkan ke yang lain gitu ya. Oke, itu dari saya, ruang lingkup. Terus memang itu berkaitan dan optimal, yang jelas harus ada perbedaan antara belum dilaksanakan dan sudah dilaksanakan. Dan sosialisasi mungkin ya, sosialisasi lebih ditingkatkan, karena tanpa adanya sosialisasi kayaknya orang akan kemana-mana, ini apa ya, itu ya. Lebih ditingkatkan ke penjabaran terkait dengan sosialisasinya. Itu Mbak Endah, alhamdulillah sudah bagus dan sesuai dengan apa yang rambu-rambu yang harus dituliskan. Ya. Silakan Mbak Endah. Ya, baik. Terima kasih Ibu Hajah Heni Lestari yang sudah memberikan banyak sekali masukan-masukan dan juga arahan-arahannya ya terkait dengan rancangan aktualisasi ini. Untuk Mas Hendri tadi ya koreksinya untuk direvisi, kalau ada yang harus direvisi tadi ya ada beberapa hal. Juga terima kasih kepada Bapak Mulyono Eskom ya selaku mentor yang telah memberikan Siap, Bu. bimbingannya, dan juga mohon bantuannya untuk terus memberikan bimbingannya pada saat aktualisasi nanti ya selama 1 bulan ke depan, sehingga nanti tercapai ya apa yang diinginkan oleh kita semua, oleh instansi Bapak ya apa terkait dengan rancangan aktualisasi ini. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk sesi yang ke-9 pada hari ini telah selesai. Terima kasih banyak untuk semuanya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Terima sejahtera kasih. Terima semua. kasih Bu Terima Heni, kasih. terima kasih Bu Endah, terima kasih Samuel. Sukses Pak Mulyono dan Mas Hendri. Ya Ibu, izin Terima kasih Bu, terima kasih Bu Eni dan Bu Endah. Izin lebih Bu ya. izin Ibu, terima kasih. Terima kasih.